Selamat siang anak-anak. Maaf ini masih pagi ya. Oke, bagaimana kabar kalian? Tadi sudah istirahat? Ya, baik ya, walaupun Ibu tidak mendengar ya, tapi bisa Ibu lihat kalian ngangguk-ngangguk, ada yang bilang baik gitu ya. Tadi udah dapat istirahat sebentar? Langsung disambung sama Ibu gurunya? Ya, tapi nggak apa-apa ya. Sudah pada sarapan? Belum? Sudah, oke. Sudah jaga kesehatan? Pastinya ya. Oke anak-anak, selamat pagi dan Om Swastiastu. Senang sekali bisa ketemu kalian walaupun masih dalam kondisi secara tidak langsung ya. Nah, tapi Ibu berharap sih semoga untuk kedepannya kita bisa tidak seperti ini lagi ya. Biar bisa tetap muka langsung ya. Sama Dewayu Purnama, Mary, Sri Yulia, ya siapa kayak nanti kita bisa kenalan secara langsung ya, lebih dekat ya. Oke, untuk biar tidak banyak menyita waktu, masih ingat dengan nama Ibu? Masih? Ibu siapa? Ibu Mar? Ibu Marian, ya, karena mungkin kemarin-kemarin kalian ketemu sama Miss Tintin ya, Miss Titin ya. Iya, Ibu Titin ya. Jadi kan guru reservasi kan ada 2 untuk kelas 11, ya Ibu sama Ibu Titin ya. Keseringan soalnya Ibu Titin yang ngajari pada Ibu ya. Oke, mungkin kemarin sudah sama Ibu Titin, materi sudah sampai di informasi ya. Informasi yang diperlukan di dalam reservasi ya. Nah, sekarang Ibu cuma pingin review. Kemarin sempat kontek-kontekan sama Ibu Titin, katanya informasi yang diperlukan dalam reservasi materinya belum selesai sama sekali ya. Jadi Ibu akan lanjutkan lagi sedikit ya. Sudah siap belajar? Oke, kita mulai. Oke, informasi yang diperlukan dalam reservasi. Nah, kalian bisa lihat di dalam PowerPoint, itu ada materinya. Pertama kita bahas ada jenis kamar yang diinginkan, ya. Terus ada jumlah kamar yang dipesan, ya. Ini hal-hal secara global ya, Ibu sampaikan ya. Jadi apa sih informasi yang harus diperlukan dalam suatu pemesanan kamar? Ya, tentunya seperti yang Ibu akan jelaskan seperti ini ya. Yang pertama jenis kamar yang diinginkan, jumlah kamar yang dipesan, tanggal kedatangan tamu, tanggal keberangkatan tamu, identitas tamu yang menginap, waktu dan transportasi yang diperlukan atau yang digunakan, terus pembayaran atau metode pembayaran yang digunakan, dan juga permintaan khusus dari tamu. Nah, itu secara global dulu ya. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan satu persatu. Ibu akan membahas mulai dari jenis kamar tamu. Mungkin kalian pernah dengar di beberapa daerah, mungkin kalian ada yang rumahnya dekat dengan hotel atau villa. Pernah dengar kamar-kamar atau jenis-jenis kamar tamu yang ada di hotel tersebut? Belum? Nah, belum ya. Nah, Ibu akan jelaskan jenis-jenis kamar tamu. Ini secara global dulu ya. Mungkin secara garis besarnya ini Ibu akan jelaskan. Nanti ketika kalian mungkin sudah pernah melihat atau terjun di suatu perhotelan atau training, itu jenis-jenis kamar tamu tidak harus selalu sama dengan persis yang Ibu jelaskan sekarang. Berbeda-beda, tergantung dari hotelnya itu sendiri. Nah, di sini Ibu akan jelaskan jenis-jenis kamar tamu secara globalnya dulu, ya. Biasanya hotel itu memakai 3 kategori, 3 tipe kamar, ya. Yang pertama itu ada standard room, superior room, sama deluxe room. Di mana standard room itu adalah kategori kamar paling murah, ya.
Dari harga biasanya ya. Terus fasilitasnya gimana, Bu? Kalau standar room itu beda fasilitasnya dengan superior atau deluxe room. Nah, namanya juga kamar yang paling murah ya. Berarti kalian tahu dong fasilitasnya bagaimana? Bukan tidak lengkap. Semua fasilitas di hotel itu lengkap. Cuma yang membedakan mungkin nanti yang membedakan itu kapasitas di ruangan tersebut. Ya, mungkin kalau standar room cuma untuk kapasitasnya untuk 2 orang. Mungkin yang superior atau deluxe-nya bisa 3 atau 4 orang ya. Terus yang membedakan lagi adalah mungkin ada interior di dalamnya. Ya. Mungkin yang superior room itu ada sofa, mungkin tambahan sofa. Yang deluxe room mungkin tambahannya ada balkoni atau letaknya di lantai 2 atau lantai 3. Nah, itu yang membedakan dengan standar room. Ya? Sudah mengerti? Ada bayangan? Ada ya, perbedaan standar room, superior room, sama deluxe room ya. Itu dilihat dari harga ya. Kalau standar yang paling murah, kalau superior room yang menengah, deluxe room yang paling mahal. Sudah? Bisa kita lanjutkan ya. Nah, secara umum, fasilitas yang ada di setiap kamar itu yang pasti ada di kamar tersebut ya, standar superior deluxe itu pasti ada TV. Tahu kan TV ya? Pasti dong, sering nonton TV kan? Nah, AC, ada AC nggak di rumah? Nggak, ada kan? Angin cari. Itu kan kalau kerennya kita di sini AC. Nah, air conditioner. Tapi tahu AC kan? Pendingin ruangan. Siapa tahu nanti kalau kalian sudah kerja, pingin kamarnya ada AC-nya kan bisa beli sendiri, ya. Oke, sekarang kalau masih belum kerja ya udah, kanggoin dulu, nge. Terus minibar. Pernah dengar kata minibar? Pernah? Apa itu minibar? Itu seperti kulkas. Punya kulkas di rumah? Ada. Nah, kalau minibar yang ada di hotel itu kulkasnya bentuknya lebih kecil dari kulkas kalian di rumah. Jadi isinya itu palingan snack, bukan ular ya, bukan snack ular. Jadi isinya ciki-ciki. Nah, kayak coklat gitu. Terus ada minuman, soft drink, biasanya sih umumnya Coca-Cola, Sprite, Fanta, ada air putih. Terus kalau makanannya, makanan ringannya ada coklat sama snack itu aja. Ya, siapa tahu nanti kalau kalian training nanti suatu saat nanti kondisi kita sudah bagus, pariwisata juga semakin bagus, kalian bisa training, kan harusnya kalian kelas 11 kan sebentar lagi training kan. Tapi karena situasi seperti ini ya sudah kita tunggu info aja ya. Kalau nanti kalian training, siapa tahu ada yang tamunya check out, minibarnya ada sisa coklat, Silver Queen, itu biasanya sih dikasih anak training. Nah, biar dia lebih semangat lagi ya. Enak nggak? Enak ya dapat coklat ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah coffee maker ya. Jadi mesin pembuat kopi. Bukan mesin-mesin yang ribet-ribet, nggak. Tinggal dicolokin nanti ada airnya mendidih. Nah, itu pakai untuk kopi. Jadi serbuk kopinya sudah ada di atas meja. Teh, gula, itu sudah ditersediakan. Dan biasanya itu free, alias gratis, tidak bayar ya. Jadi enak jadi tamu. Dapat minibar, ada AC, ada TV, ada coffee maker. Coffee makernya pun itu gratis ya. Tapi bukan alatnya yang gratis, tapi kopinya ya. Terus ada a bottle of water, air. Itu juga gratis. Biasanya tersedia dalam satu kamar itu 2 botol ya. Dan air yang di setiap kamar itu akan diganti setiap hari. Ada blanket atau selimut dan toilet. Ya, itu secara keseluruhan fasilitas yang ada di setiap kamar. Dan untuk nanti jenis-jenis kamar, standar, superior, deluxe, ini fasilitas yang ada di PowerPoint ini pasti semuanya ada.
Cuma nanti mungkin ada penambahan berdasarkan tipe-tipe kamarnya ya. Oke, itu secara keseluruhan dulu ya. Mengenai fasilitas. Mungkin nanti kalau fasilitas kamar yang ada penambahan, nanti kalian akan mengenal lebih lanjut lagi ketika kalian training. Kan kalian bisa showing room atau lihat langsung kamarnya kan. Jadi apa sih fasilitas tambahan lainnya? Nah, kalian itu catat ya. Oke, Ibu lanjutkan ke berikutnya. Nah, sekarang kita beralih ke jumlah kamar. Ya, jumlah kamar untuk tamu atau jumlah kamar yang dipesan oleh tamu. Seperti ini. Yang dimaksud di sini adalah jumlah kamar yang dipesan berdasarkan hunian tamu. Nah, contohnya, kalau ibu bapak kalian, nah itu kan pasangan suami istri. Jadi jumlah tamunya kan yang menghuni 2 orang. Jadi kamar yang cocok untuk orang tua kalian itu biasanya adalah double room. Pernah dengar double room? Pernah. Double room itu adalah di mana nanti di satu kamar itu terdapat satu tempat tidur yang besar. Ya, cukup untuk 2 orang dewasa, tapi tempat tidurnya 1, bukan 2. Ya, itu dikatakan double room. Terus untuk pasangan lain, misalnya kalian sama adik kalian, ya. Kalau mungkin kalian ngambil double room sih nggak apa-apa. Kalau mau tidur bareng sama adik kan nggak apa-apa. Tapi biasanya dari pihak hotel, kalau untuk pasangan kakak beradik atau teman, itu akan disediakan twin room. Pernah dengar kata twin? Twin room? Nah, itu di mana artinya di dalam satu kamar itu terdapat 2 tempat tidur, tapi ukuran tempat tidurnya itu lebih kecil, single-single. Jadinya kalian pisah tidurnya. Kan nggak mau nanti tidur bareng sama adiknya atau sama temannya nanti tidurnya uyang, cara bahasa Balinya. Nge, tahu uyang? Jadi buah gitu tidurnya ngawur gitu, ngawak ya. Kayak anaknya ibu, enggak ya? Jadi susah kalau di tidur bareng sama mereka tuh susah ya. Saling perang jadinya malam-malam mereka perang, jeng 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 gitu. Mendingan dipisahin gitu kan enak ya, satu tempat tidur 1 orang. Kan enak ya. Nah, itu namanya twin room. Oke, next. Nah, begitu pula dengan jumlah tamu yang lebih dari 3 orang. Biasanya akan ditempatkan di kamar triple. Pernah dengar triple? Ya, di mana artinya adalah di dalam satu ruangan itu terdiri dari 3 kamar tidur. Tempat tidur maksud Ibu, 3 tempat tidur untuk triple bed-nya. Dan untuk pasangan yang mempunyai anak di bawah 10 tahun akan mendapatkan tambahan bed, tambahan kasur biasanya ya, dengan dibebankan biaya makan setengah. Tapi misalkan Dewayu Purnama misalkan liburan sama orang tuanya misalkan. Dewayu umurnya berapa? Di atas 10 tahun. Di atas 10 tahun kan? Iya dong tentunya. Ibu bapaknya mungkin ngambil kamar double, cuma kalau Dewayu mau tidur bareng sama ibu bapaknya nanti mau extra bed nggak? Kalau mau extra bed, Dewayu tuh nggak dapat gratis extra bednya. Bayar 100%, karena Dewayu kan udah dewasa ya. Umurnya udah 12 tahun ke atas kan. Jadi untuk extra bednya itu akan dikenakan 100% biayanya. Tapi kalau mungkin misalkan Dewayu masih umur 10 tahun, itu akan mendapatkan extra bed gratis, tapi biaya breakfast akan Dewayu bayar 50%. Ya. Terus untuk anak di atas 10 atau 12 tahun akan ditambahkan extra bed dengan biaya normal. Ya. Atau mungkin Mary mungkin ngajak adik liburan minta extra bed, adiknya di bawah umur 10 tahun, mungkin nanti akan dikasih extra bed dengan gratis.
tidak usah membayar breakfast. Karena kenapa? Adiknya umurnya di bawah 10 tahun, jadinya masih gratis. Ya, bisa membedakan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjut ke tanggal kedatangan tamu atau disebut dengan check-in. Nah, itu kata yang lebih gaul, yang lebih viral. Tamu datang itu atau kedatangan atau tamu tiba disebut dengan check-in, ya. Atau lebih tepatnya lagi mulai menempati hotel tersebut. Tamu pertama kali datang ke hotel, langsung stay di hotel, langsung menginap di hotel. Nah, itu namanya check-in. Atau garis miring tamu yang pertama kali tiba. Itu namanya check-in ya. Nah, kebalikan dari check-in. Oh iya, check-in juga bisa dikatakan arrive. Pernah dengar arrive? Arrival. Nah, when you arrive, itu biasanya kita menanyakan ke tamu ya. Artinya kapan kamu tiba? When you check in, when you arrive. Nah, itu kata-katanya sama. When you arrive, when you check in, itu sama ya. Kapan kamu tiba? Nah, itu pengertiannya. Kapan kamu datang? Nah, terus tanggal keberangkatan tamu atau lebih populer dengan nama check out. Ya, itu kebalikan dari check in dan arrive. Ya. Jadi, pengertian tanggal keberangkatan tamu atau lebih dikenal dengan istilah check out adalah tanggal di mana tamu itu sudah meninggalkan hotel atau disebut dengan istilah lain departure. Tulisannya departure. Ya, bacaannya departure. Dan dikatakan check out juga istilah lainnya disebut dengan departure. Pengertian check out atau departure adalah di mana tamu sudah meninggalkan hotel atau sudah berangkat meninggalkan hotel ya. Oke, kita lanjutkan ke informasi reservation berikutnya. Identitas tamu yang menginap. Identitas tamu yang menginap. Nah, di sini ada 2 jenis ya. Untuk tamu yang luar negeri atau mancanegara, itu identitas yang digunakan pasti menggunakan paspor. Pernah dengar kata paspor? Pernah ya? Itu untuk tamu luar negeri atau mancanegara, pasti kita mintain paspornya. Sebelum tamunya check-in, sebelum tamunya memasuki kamar, staf front office pasti akan meminta paspor untuk difotokopi. Kegunaannya untuk apa, Ibu? Paspor itu difotokopi dulu, nanti digunakan ketika untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, ya. Terus untuk tamu dalam negeri, lokal atau domestik, itu bisa menggunakan contoh nomor identitas berupa KTP atau SIM, boleh ya. Jadi untuk tamu misalkan artis itu nggak usah bawa paspor dia. Kalau Luna Maya datang ke Bali itu nggak usah bawa paspor. Ariel datang ke Bali nggak usah bawa paspor ya. Cukup KTP atau SIM boleh ya. Sudah paham mengenai identitas? Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Waktu dan transportasi yang digunakan. Nah, di sini mengapa kita harus teliti dengan waktu tiba? Kita harus tahu tamunya jam tibanya itu dari misalkan dari pesawatnya landing jam berapa. Kita harus tahu.
email dulu tamunya, tanya ke dia jam berapakah dia akan tiba di pesawatnya akan landing. Nanti diperkirakan dari bandara menuju Ubud kira-kira berapa jam. Misalkan seperti itu. Jadinya jika tamunya memerlukan transportasi dari pihak hotel, waktu dia check-in ataupun check-out, jadi kita bisa mempersiapkan. Misalkan jam landing pesawatnya jam 1 siang, baru landing pesawat. Nah, dari jam 1 itu ke Ubud kira-kira berapa jam? Misalkan 2 jam, misalkan. Jadi kalian sudah bisa memprediksi, jam 3 dia nyampe Ubud, berarti driver yang dari hotel bisa menjemput di sana, jam 1 sudah standby di sana, misalkan seperti itu. Atau jam setengah 2 sudah standby di sana. Kalau landing pesawatnya jam 1, otomatis driver harus 30 menit lebih awal kan, biar nggak telat ya. Nah, itu dengan biaya yang dibebankan kepada tamu, karena itu di luar biaya kamar. Kalau tamu ada yang minta transportasi, ingat, itu di luar harga kamar tamu. Biaya yang dibebankan itu kepada tamu itu 100% ya. Kita lanjutkan ya. Ke informasi selanjutnya, metode pembayaran. Apa sih metode pembayaran itu? Nah, seperti apa, seperti gimana sih metode pembayaran? Nah, ini yang dimaksud Ibu ya, kemarin salah ketik ya mungkin ya. Yang dimaksud di sini, tamu itu melakukan pembayaran dengan cara bagaimana? Kalau kalian misalkan belanja di kantin, kalian pesan sendiri kan nasinya? Sendiri pesan, harus berarti bayar sendiri kan? Nah, kalau istilah seperti itu, kalian memesan sendiri, kalian membayar sendiri, biasanya di perhotelan kita sebut dengan istilah personal account atau disingkat dengan PA. Artinya adalah jika tamu itu memesan kamarnya sendiri melalui telepon ataupun melalui email, jadi ketika dia membayar di hotel, otomatis metode pembayarannya disebut dengan personal account. Karena dia yang booking sendiri, dia pesan sendiri, dia bayar sendiri. Atau disingkat dengan PA. Terus untuk tamu travel agent, pernah dengar travel agent? Pernah, ya. Nanti untuk penjelasan travel agent akan ada di materi berikutnya, akan dibahas detail ya. Nah, untuk tamu yang membooking melalui atau memesan melalui travel agent, maka metode pembayaran nanti ketika tamu check out disebut dengan travel agent account atau disingkat TA. Dan terakhir, metode terakhir, company. Tahu company? Apa? Apa? Company itu adalah perusahaan. Ada yang bilang company Belanda, bukan ya, company ya. Itu perusahaan. Misalkan ada tamu yang memesan lewat perusahaannya dia, kan ada tuh. Misalkan kalian, Nikomang Sri Yulia, Mary, Dewayu Purnama, misalkan. Kalian kan sekolah di Ratnawarta. Misalkan Ratnawarta itu adalah perusahaan kalian bekerja, misalkan. Kalian misalkan mendapatkan juara 1, 2, 3. Nah, nanti dari perusahaan Ratnawarta mengirim kalian ke Australia untuk menikmati liburan karena kalian juara kelas. Nah, otomatis metode pembayaran kalian sebagai tamu ketika kalian check out disebut dengan CA, company account, karena dari perusahaan yang membayar semua akomodasi kalian sama liburan. Gampang kan membedakan? PA, TA, CA. Nah, itu metode pembayaran. Sudah ada bayangan? Oke, sudah bosen? Boring? Bisa lanjutkan lagi sebentar? Ya, Ibu lagi berapa menit ya? Lagi 10 menit ya?
Ya, lagi 7. 7 ya? Oke, singkat ya. Jadi nanti habis ini kalian bisa break dulu sebentar ya. Oke, metode pembayaran. So, kita akan lanjut. Lagi sedikit. Nah, terakhir adalah permintaan khusus atau special request dari tamu. Pernah dengar permintaan khusus? Pernah, special request ya. Jadi yang dimaksud dengan special request adalah permintaan khusus dari tamu. Nah, kadang kan ada tuh tamu yang menginginkan sesuatu uh, yang lain dari fasilitas yang disediakan di hotel. Nah, sebagai contoh, di hotel Ibu sudah jelaskan tadi ada beberapa fasilitas yang akan menjadi hak tamu selama menginap, ya. Dia dapat breakfast, makan pagi misalkan, atau dapat makan siang, atau dapat makan malam, misalkan itu hak yang diterima oleh tamu selama dia menginap. Nah, kebetulan dia ada special request tamunya, misalkan tamunya vegetarian. Jadi dia pasti informasi dulu ke front office, Mbak atau Pak, saya vegetarian, bisa nggak nanti breakfast saya nanti dari breakfast, lunch, dinner saya disediakan menu sayuran. Nah, seperti itu. Itu salah satu namanya special request dari tamu. Adapun special request yang lain, Ibu ambil contoh seperti ini. Saya mau kamar yang tidak ada keramaian, tidak ada ribut-ribut. Karena saya ke Bali, selain saya liburan, saya mau juga bekerja di laptop, di komputer. Jadi saya butuh suasana yang sepi. Nah, seperti itu. Jadi pasti tamu itu dialokasikan oleh staf hotel kamar yang sepi atau jauh, mungkin yang di pojok sana, mungkin yang jauh dari suara-suara motor ya. Pokoknya yang paling sepi. Nah, itu contoh-contoh contoh-contoh permintaan khusus tamu atau special request. Pernah nggak kalian bayangkan contoh special request yang lain? Misalkan kalian jadi tamu nih, rencananya kalian nanti nginep ke apa gitu, misalkan ke Bedugul. Nah, misalkan kalian senang sama strawberry, senang makan strawberry. Nah, misalkan special request kalian seperti ini. Mbak, saya suka sama strawberry, bisa nggak nanti disediakan untuk welcome drink-nya jus strawberry? Nah, itu boleh ya. Asalkan special request itu pasti uh, disediakan oleh pihak hotel, asalkan itu masih wajar ya. Minta minta biasanya welcome drink itu biasanya orange juice. Kalian ganti strawberry kan sing kude, sana sing rugi, san hotelnya. Kalau kalian minta mungkin jus buah impor dari negeri apa gitu kan, itu kan lain masalahnya ya. Masih dalam hal wajar, dari pihak hotel akan menyediakan ya. Bisa nggak ada bayangan tentang special request? Ada? Nah, berarti ada tugas nih buat kalian. Tugasnya adalah siap-siap ya. Coba kalian cari 5 buah contoh special request dari tamu. Sudah? Kayaknya gampang ya. Contohnya apa dong contohnya? Ya, nanti kalian cari sendiri ya. Itu cuma 5 aja. Nanti untuk tugas kalian bisa kalian kirim melalui WA Ibu. Ya. Nanti kalau nanti selesai 1 jam lagi nggak apa-apa, kirim aja, nggak apa-apa ya. Bisa dicatat nomor WA-nya Ibu? Silakan 0878 6 kosongnya 3 kali 5300. Sudah?
Oke, jika ada pertanyaan atau yang belum paham atau ada minta misalkan Ibu, saya nggak bisa mengikuti kemarin, saya minta PowerPoint-nya boleh pinjam nggak? Boleh ya, nanti akan dikirim melalui email ya, email kalian ya. Oke, untuk hari ini, karena waktunya sudah tidak terasa ya anak-anak, sudah sedikit sekali waktunya. Mungkin nanti ke depannya kita bisa, harapan Ibu sih kita bisa ketemu langsung ya, biar bisa langsung berdiskusi, tanya jawab langsung, kan enak. Kalau sekarang kan kalian, Ibu nggak dengar suara kalian ya, jadi kan rugi jadinya nggak dengar diskusi ya. Oke, tetap jaga kesehatan, banyak makan, biar imunnya tetap sehat, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan di WhatsApp Ibu ya. Oke, dan Ibu ucapkan banyak terima kasih untuk yang hadir saat ini, walaupun sedikit, cuma 50 orang, sisanya pada kemana, mungkin nggak ada kuota, kita nggak juga memaksakan ya, maklum lah ya. Nanti kalau kalian yang mengikuti pelajaran hari ini, jangan lupa sharing-sharing ke temennya ya. Jangan pelit berbagi harus ya, berbagi ilmu ya. Pasing Didian, Mani, tamat, harus bareng-bareng tamat ya. Oke, selamat pagi dan selamat istirahat. Mungkin Ibu kasih kalian break 5 menit dan Ibu ucapkan Om Santi 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 Om.